Baik, sebelumnya Om Swastiastu, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir melalui via Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin teman-teman, saya Ninyoman Sri Darani Diayi yang bertugas sebagai moderator dalam pertemuan kali ini. Untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada pemateri yang bertugas pada siang hari ini. Baik, dipersilakan kepada pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini kelompok kita akan membahas kasus farmakoterapi tentang vaccines and immunoglobulin. Next. Bisa dilihat di slide untuk kelompok 1. Selanjutnya. Baik, kasus yang kita bahas hari ini yaitu seorang anak laki-laki berusia 18 bulan berinisial AR datang ke instalasi farmasi rumah sakit bersama orang tuanya dengan rujuk dari dokter spesialis anak. Anak tersebut belum mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal program imunisasi nasional, termasuk belum pernah menerima vaksin hepatitis B sejak lahir. Menurut pengakuan orang tuanya, mereka merasa takut terhadap kemungkinan efek samping vaksin sehingga memilih menunda seluruh jadwal imunisasi. Anak ini dilahirkan di sebuah klinik bidan tanpa riwayat komplikasi saat persalinan. Namun belum mendapatkan vaksin hepatitis B dalam 12 jam pertama kelahiran, sebagaimana yang direkomendasikan untuk bayi baru lahir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hendri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin melanjutkan. Beberapa hari selanjutnya, anak diketahui memiliki riwayat kontak erat dengan salah satu anggota keluarga dekat yang terkontaminasi positif hepatitis B. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ibu anak tersebut juga merupakan pembawa virus hepatitis B, HBsAg positif. Dokter kemudian meresepkan kombinasi vaksin hepatitis B, dosis pertama serta imunoglobulin hepatitis B HBI1G untuk diberikan secara intramuskular sebagai upaya profilasi pasca pajanan. Akan dilanjutkan oleh teman saya Lia. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Resep tersebut dibawa ke instalasi farmasi oleh orang tua anak pada hari kelima pasca kontak erat. Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh apoteker, ditemukan bahwa stok HBIG sedang tidak tersedia di rumah sakit. Apoteker juga menemukan adanya keterlambatan signifikan dalam tindakan mengingat pemberian HBIG paling efektif jika diberikan dalam waktu 48 jam pasca panjanan. Nah, dan efektivitasnya menurun tajam setelah 7 hari. Ketika apoteker melakukan wawancara tambahan, orang tua tampak kebingungan dan belum memahami urgensi penanganan hepatitis B, serta tetap menunjukkan kekhawatiran terhadap vaksinasi. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah identifikasi masalah dari kasus tersebut. Yang poin pertama yaitu P1.3, gejala atau indikasi yang tidak diobati. Anak belum mendapatkan imunisasi hepatitis B sejak lahir, padahal memiliki risiko tinggi karena ibu HBsAg positif dan terdapat riwayat kontak erat dengan anggota keluarga yang terkonfirmasi hepatitis B. Hal ini berarti ada indikasi atau profilaksi hepatitis B yang belum diobati sesuai standar. Baik, untuk poin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Poin selanjutnya yaitu masuk ke P1. Optimal. Kombinasi vaksin hepatitis B dan HBIG baru diberikan setelah keterlambatan waktu melebihi 48 jam pasca penjanan, sehingga efektivitas pencegahan transmisi hepatitis B menurun drastis.
Kemudian untuk penyebab utamanya, yaitu poin pertamanya itu C5.2, keterlambatan distribusi atau penyediaan obat. HBIG tidak tersedia saat dibutuhkan sehingga terjadi keterlambatan pemberian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di 7-10 pasien tidak dapat memahami instruksi dengan benar. Orang tua menunda imunisasi karena ketakutan terhadap efek samping vaksin, menandakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya imunisasi hepatitis B. Dilakukan oleh teman saya. Baik, yang ketiga yaitu ada intervensi yang dilakukan. Di sini poin yang digunakan yaitu ada di 1.3, yaitu intervensi pada dokter penulis resep. Edukasi dan konsultasi edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi hepatitis B dan risiko penularan vertikal dan horizontal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk 231 intervensi pada pasien, konseling memberikan konseling kepada keluarga agar segera melengkapi imunisasi hepatitis B sesuai jadwal, serta menjelaskan urgensi pemberian HBIG dan vaksin hepatitis B sedini mungkin. Yuk, selanjutnya. Baik, di sini ada I4.1, intervensi pada obat. Intervensi lainnya memastikan ketersediaan HBIG dan vaksin hepatitis B. Koordinasi dengan instalasi farmasi dan distributor untuk memastikan ketersediaan HBIG dan vaksin hepatitis B di fasilitas kesehatan. Next. Baik, di sini ada status masalah, yaitu O2.1. Masalah teratasi sebagian. Intervensi telah dilakukan, namun efektivitas pencegahan tidak optimal karena keterlambatan pemberian HBIG dan vaksin hepatitis B. Risiko transmisi terhadap hepatitis B masih lebih tinggi dibandingkan jika imunoprofilaksis diberikan dalam waktu kurang dari 12 jam setelah lahir. Baik, terima kasih. Di sini ada kesimpulan. Seorang anak laki-laki berusia 18 bulan, AR dirujuk ke instalasi farmasi rumah sakit untuk mendapatkan penanganan terkait paparan virus hepatitis B. Meskipun lahir tanpa komplikasi, AR tidak mendapatkan vaksin hepatitis B. Dosis lahir dan vaksinasi lengkap sesuai jadwal imunisasi nasional karena orang tuanya khawatir akan efek samping vaksin. AR memiliki riwayat kontak berat dengan anggota keluarganya yang terkonfirmasi positif hepatitis B dan ibunya juga diketahui sebagai pembawa virus hepatitis B. HBsAg positif, dokter telah meresepkan kombinasi vaksin hepatitis B dosis pertama dan hepatitis B imunoglobulin HBIG sebagai profilasis pasca paparan, namun saat resep dibawa ke farmasi pada hari kelima pasca kontak stok HBIG tidak tersedia. Keterlambatan ini signifikan karena HBIG paling efektif diberikan dalam 48 jam pasca paparan dan efektivitasnya menurun tajam setelah 7 hari. Orang tua AR menunjukkan kebingungan, kurang memahami urgensi penanganan hepatitis B, dan masih memiliki kekhawatiran terhadap vaksinasi. Baik, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini ada beberapa daftar pustaka, bisa dilihat itu ada bulmentrag.com dan yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi pertemuan kelompok kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.